Teman-teman, kita lanjut ya pembahasan kita dan update-update kita lanjutkan lagi. Jadi ya as always lah ya. Pertama banks dulu lah ya. Perbankan ya, perbankan. Kita pertama masuk dari BBRI dulu. Enggak sih. Nggak ke BBRI dulu ya. Kita selalu ke Composite terlebih dahulu. Nah, gini. Kita semua memang punya ekspektasi, teman-teman ya. Kita punya ekspektasi kita punya market itu ya bisa lah ke 9.000, masa nggak bisa gitu kan. Tapi ya ini harus disadari juga ya teman-teman ya, udah akhir tahun ya, udah long weekend, bukan long weekend, udah mau masuk fase-fase long holiday. Di sini biasanya banyak orang yang akan keluar dulu dari market ya. Mereka mau hahaha dulu ya, hahaha tarik cuannya ya kan, ngumpul bareng keluarga lagi. Ya udah pasti kalau ngumpul bareng keluarga ngapain, nggak lihat saham ya, liburan dulu. Oke, jadi apa, jadi ya udah pasti nih kalau misalnya ngelihat udah pada liburan ya, kalau nanti liquidity itu mulai turun lagi ya, likuiditas mulai turun lagi dan mungkin inflow atau outflow juga sedang membingungkan gitu ya. Ya karena simpelnya ya, semakin apa namanya, semakin orangnya itu lebih sedikit ya, ya udah pastilah ibaratnya liquidity-nya makin sedikit gitu ya. Ntar nih biar nggak ganggu, quit dulu. Nah jadi sebenarnya kita nggak perlu berekspektasi gimana-gimana teman-teman ya, soalnya kan ini dibawa di sini-sini aja. Nah tapi ingat nih, struktur yang bagus untuk IHSG di 8.645 ini untuk ngebawa dia naik lagi. Tapi ya kita nggak usah ngeharapin banyak dia ini bisa keluar dari 8.800 gitu kan. Tapi at least yang namanya IHSG masih terjaga di atas 8645 aja, ini udah bagus banget teman-teman. Tandanya apa? Tandanya memang market kita tuh masih bagus meskipun lagi fase liburan, tapi harganya masih di maintain untuk sideways. Itu lebih baik gitu ya. Jadi Januari udah bisa ngambil ancang-ancang untuk fight lagi ya, kembali gitu. Jadi ya dicek lagi juga ya kan, yang namanya momentum juga ini sebenarnya ada potensi untuk ketemu lagi, untuk menyilang. Tapi ya mungkin 1 hari ke depan ya, kalau misalnya masih lesu itu sangat wajar ya, apalagi mendekati akhir tahun gitu ya teman-teman ya. Nah udah sih gitu aja. Nah ini MA5 MA10 nih, kalau ini breakdown ya, kunci besok nih. Nah, agak dalam ya, kagak ada ekor sama sekali ya, kagak ada shadow di bawah sama sekali. Nah ini mengindikasikan adanya potensi koreksi ke 8.500. Tapi ya selama 8.645 ini belum sama sekali ketembus dan valid gitu ya, candle-nya solid, ya ini masih aman-aman aja gitu ya. Jadi itu dulu untuk update kita untuk IHSG. Kemudian kita loncat ya ke saham pertama kita, itu BBRI. Nah untuk BBRI apa yang di sini bisa kita lihat ya, untuk BBRI ya Mas Emun udah mention lah ya dari lama, mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin, market lesu banget seminggu terakhir. Iya wajar ya, masuk fase holiday teman-teman ya, ya kan, ya balik lagi ya, sepi itu kan udah terprediksi lah ibaratnya kan. Yang main saham mau liburan sama keluarga, ya wes keluar dulu dari saham, biar apa, ya udah biar tenang gitu kan, kurangin dulu trade-nya, cuma asik-asikan doang gitu ya. Nah jadi gini, nextnya ya kita cek BBRI katanya ada mau dividen interim atau mau RUPS, aku lupa kayaknya dividen interim ya. Tapi ya terlepas dari itu ya, kemarin Mas Emon udah bilang kan, kalau teman-teman masuk nih dikasih kesempatan, jangan sampai kehilangan opportunity-nya. At least teman-teman punya exposure, masuk bertahap. Nah jadi yang kemarin udah masuk dividen interim lumayan nih, dapat lagi. Mau nanti ada dividen trap kayak di kocok dulu ke bawah, kayak at least teman-teman udah punya exposure dan udah tahu dapat di harga bagus gitu ya. Nah menurut Mas Emon ya tetap belum terlambat ya buat teman-teman yang mau masuk di BBRI, di BBCA. Masuklah bertahap, masuk dikit-dikit, se-effortless mungkin, as always. Terus ini bagus banget ya, dia berhasil ke 3.680, terus harganya naik juga lumayan solid ya, 1,63%. Nah ini besok kalau misalnya teman-teman lihat dia bisa naik lagi ke area 3.800, nah ini juga bagus banget nih. Ini signaling untuk BBRI kembali naik gitu ya. So ini cakep lah, masih cakep ya, dan masih murah ya, under 4.000 tuh BBRI masih murah teman-teman. Bukan berarti ngajak all in, tapi masuklah bertahap ya, yang bijak ya. Karena ketika teman-teman masuk di perbankan, gunakan itu untuk investasi yang jangka panjang ya. Nabung lah, nyicil ya.
Nah, ini masuk 43M, relatively lebih kecil lah ya dari dari kemarin ya, dari tanggal 16. Jadi ya apakah masih bisa naik, ya kita tinggal cek aja nih untuk daily ya, based on daily si BBRI itu siapa yang beli. Oke, masih ada BK, YU, KZ. Nah ini kan BK aja akum kan, tapi pelan-pelan. Jadi follow the smart money teman-teman. Nggak masuknya segerampangan langsung masuk, exposure aja, at least udah dapat di harga bawah. Jadi bulan ke depan teman-teman average lagi, nggak jadi masalah gitu. Udah mulai nggak lihat harga gitu ya. Karena kita coba dulu nih, kita create habit ya di Desember ini. Coba kita aim sampai Desember 2026. Jadi nggak usah sampai tahun baru. Kalau investasi yang sehat, kita start aja dari sekarang gitu kan. Gitu ya. Terus yang buang BB, ZP, CC, XC. Nah ini ya bagus-bagus juga ya kalau XL-nya retail-retailnya udah mulai peduli ya, udah mulai beli perbankan, gak jadi masalah karena ya terlepas dari retail-retailnya beli semua ya, si bandar-bandar ini juga ngeliat emang bonafit kan perusahaannya gitu. Jadi gak yang gimana-gimana ya untuk bandarmologi ya, kita tahu liquidity-nya besar dan bagus. Nah kita lanjut ke BBCA ya. Nah BBCA yang agak unik teman-teman ya. Nah nih yang agak unik nih. Yang agak unik apa tuh Mas Emon? Nah teman-teman bisa lihat, oke, untuk BBCA, nah ini yang menarik ya. Kembali terjadi yang namanya BBCA dekat dengan harga 8.000. Ingat, satu harga lagi 7.500 sampai 7.600. Jadi kalau nanti ada sedikit tekanan, wah Mas tadi katanya suku bunga interest rate BI remain stable. Sama aja ya, nggak berubah. Ya udah, itu nggak jadi masalah gitu ya. Kan soalnya BI rate kita juga udah turun beberapa kali kan. Gitu. Jadi ya yang pertama nggak jadi masalah. Lihat perusahaannya, fundamentalnya masih oke. Yang pertama, dan secara teknikal, lihat lagi nih 8.000 murah. Ya, terakhir dikasih harga BBCA di harga berapa? Ya ini hampir 11.000 lah ya. Nih, sini. Ingat nih, dapat di bawah. Masuknya ingat, jangan langsung segerampangan. Kita mainkan game yang lebih panjang di perbankan. Supaya apa? Supaya teman-teman di sisi lain ya, di samping teman-teman punya trade yang emas lah, PP lah gitu kan. Nah, tetap ada diversifikasi sedikit ke perbankan gitu ya. Yang teman-teman akan hold dalam jangka yang cukup panjang dan masuknya secara bertahap gitu ya. Sesimpel mungkin lah masuk perbankan ya. Nggak terlalu mikirin teknikal, tapi teman-teman sudah tahu 8.000 tuh area yang bagus juga. Kalau misalnya dikasih ke 7.500, why not gitu ya. Nah ini kalau melemah lagi di bawah 8.000 besok ya potensi turun tetap ada. Be happy teman-teman ya kalau BCA kembali koreksi ya, khususnya buat teman-teman yang belum punya, silahkan masuk ke di harga kalau bisa di bawah 7.000 itu oke banget. Kenapa? Karena akan membuat kecemburuan sosial dengan teman-teman yang dulu masuk di April 2025 gitu ya, harganya sama nih, at discount ya, gitu. Oke. Nah, seperti biasa kalau BBRI besok kuat kembali ke 8.000 ya, klaim 8.040, 30 ini bagus, tapi tetap teman-teman harus perhatikan apa di sini 3 ya, MA5, 10 dan 100 ada di satu area yang sama. Kalau terjadi rejection dari 8.000, maka teman-teman lihat ada potensi lanjutan penurunan. Kenapa? Karena berarti BBCA sedang tertekan di bawah MA 100. Simple ya. Ada gap di sini, bisa yang udah mau cicil atau yang mau cicil lagi bisa tambah muatan lagi di BBCA gitu ya. Ya meskipun teman-teman lihat untuk stokastik slow-nya ya relatif bagus ya. Untuk pergerakan BBCA masih up dia, tapi ya kita coba confirm dari foreign flow dulu. BBCA kembali outflow ya. Kembali outflow, nggak apa-apa, jangan terburu-buru. Ini juga kalau teman-teman lihat ya biasa ya, naik turun ya, outflow. Masih akan outflow teman-teman. Jadi santai aja, masuk secara bertahap. Kita mainnya nggak masih lama lah ya, kalau bisa sampai Desember tahun depan, jadi setahun. Jadi mainnya nggak kejar-kejaran, biasa aja. Nah untuk BBCA, SQ-nya buyback lagi ya. Nggak tahu ya, buyback BCA sampai kapan Mas Emon nggak tahu. Tapi at least ya, buyback masih terjadi. Nah pertanyaan bagus, kalau ada outflow pada market Indo, udah nggak menarik. Justru menarik gitu ya. Jadi bad news is a good news. Kenapa? Karena teman-teman tahu bahwa saham-saham kayak BCA, BRI, terus mungkin beberapa sektor lain itu akan sangat kering. Dan kalau sangat kering ya teman-teman tinggal masuk di harga paling bawah gitu ya. Jadi
bad news itu is good news gitu ya. Jadi kalau outflow ya udah pasti semuanya kering kan. Ya tinggal teman-teman tahu nih positioningnya seperti apa kalau udah kering. Nah, salah satunya kan perbankan nih kering gitu ya. Outflow semua, tapi tetap ada loh yang masih masuk gitu ya. Jadi meskipun siapa ya yang buang? YU, aku, RX, BK, RO sama MG buang misalnya. Inilah sampai BK lah. Tapi teman-teman tetap lihat KZ-nya masih beli. Jadi ya sangat bagus ya kalau teman-teman lihat outflow sebenarnya kalau untuk saham gede. Itu kecuali saham yang enaknya di swing gitu ya. Kalau outflow ya teman-teman harus cut loss gitu ya. Oke. Jadi simple aja sih buat BBCA ya. Masih sama menurutku long term game lebih asik ya untuk perbankan ya. Gitu. Terus nextnya BMRI ya. Nah, BMRI, nah ini ya. Ini kalau dia benar sesuai dengan analisa kemarin ya, kalau kita ngelihat memang masih kompak akumulasi dari BMRI, ya tetap ya Mas Emon bilang ya masih possible lah untuk ke mana, untuk ke 5.275. Tinggal kita cek untuk foreign flow daripada si BMRI gitu ya. Oh iya masih akum. Ya udah, buat teman-teman yang udah punya di bawah silahkan ngapain? Silahkan ini ya, silahkan di hold gitu ya. Gitu. Terus tinggal dilihat lagi nih. Oh iya nih. Nah, kalau teman-teman lihat di sini masih uptrend. Teman-teman lihat stochastic slow-nya juga masih up. Bagus banget ya akumulasi daripada asingnya. Jadi salah satu lah ya yang diakum terus oleh asing. KZ masuk terus ya. KZ dari tadi perbankan pada masuk. Ini yang lengkap ya, KZ, aku, NI, BK, DX masuk lagi. Yang buang ZP, YU ya. ZP dan YP ya. ZP lah paling gede lah yang buang ya. Jadi ya menarik lah. Si menarik ya teman-teman ya. Jadi ya next targetnya mungkin nggak jauh-jauh ke 5.200 dulu ya. At least kalau misalnya dia bisa kembali ya break lah dari dia punya support di 5.100, ini akan sangat oke gitu ya. Itu aja sih BMRI. Tapi ya biasa ya teman-teman ya, kalau something happen dan tiba-tiba harganya turun di bawah 4.900 ya ini harus kita cek lagi, ini ada potensi untuk retesting ke 4.800 apa enggak ya. Kalau enggak ya aman-aman aja gitu ya. Gitu. Tapi ya asingnya bagus sih ya teman-teman ya. Gitu. Next ya, BMRI, BBYB ya. Nah, BBYB teman-teman ya, BBYB. Nah, ini boleh ya kalau misalnya ini Mas Emon dikasih tahu Mas BBYB nyangkut di sekian. Ya sebenarnya simpelnya ya secara teknikal ya karena kenaikannya memang terlalu tinggi lah ya. Ini makanya wajar kita ngelihat yang namanya koreksi itu ya tidak terlepaskan gitu ya. Tidak terelakkan lah gitu lah. Pasti berpotensi untuk ada lah gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya koreksi yang terjadi meskipun 8% ya ini relatif sehat gitu ya. Kenapa? Ya karena teman-teman lihat dia kan sebenarnya testing area apa di sini. Area dia punya previous resistance ya yang udah jadi support. Jadi kayak biasa kalau misalnya harga naik dia dia testing dulu untuk area supportnya. Kalau misalnya dia mantul berarti tandanya fungsi daripada uptrendnya masih berjalan. Tapi kalau dia itu ternyata malah makin turun, nah ini harus dicek kembali nih, apakah si bro ini udah mulai kehilangan momentumnya atau belum. Gitu ya, jadi ya untuk BBYB simpelnya adalah perhatikan 535-nya, kalau besok bisa bounce back lagi, ya ini kita confirm lah sebagai another higher low-nya dia. Gitu ya, untuk harganya naik lagi. Tapi ketika teman-teman ngelihat pergerakan si harga BBYB ini justru turunnya agak dalam, nah ini berarti tandanya belum selesai nih dianya gitu ya untuk koreksi. Nah tinggal kita lihat meskipun stochastic slow-nya ini mengarahnya ke atas ya, ini tinggal kita lihat nih ini sebenarnya apa yang terjadi di BBYB, apakah ada buangan atau apakah retailnya udah terlalu masuk besar gitu ya. Kita lihat koreksi 8,47%, tinggal lihat nih broker transaction-nya BBYB. Nah ya sudah, apa boleh dikatakan XL, XC udah top 2-nya dan belinya XL sangat-sangat besar. Lihat lagi, oh aku MG CP. Ya udah ada Kang Guyur nih, 2 Kang Guyur udah buang, XL sama XC-nya makan gitu ya. Jadi ya ekspektasi apa ya? Ekspektasi ya kalau misalnya besok satu kali koreksi ya, mungkin 486 worst case-nya untuk nutup gap di sini. Tapi ya kalau misalnya masih bisa di atas 515 ini udah bagus banget gitu untuk koreksinya BBYB gitu
Ya apalagi teman-teman dapet nih, wah ternyata besok mantul lah, ini oke lah ya. Gitu aja sih untuk BBYB ya. Gitu. Apalagi dia bisa, atau enggak, kalau nggak usah muluk-muluk, dia bisa di atas 535 aja besok. Nah, ini berpotensi lah dia untuk masih naik ke atas ya untuk si BBYB. Kurang lebih begitulah. Nah ini nggak tahu nyangkut di mana tadi ya. Kalau teman-teman nyangkutnya di mana nih, 585 ya mungkin agak susah gitu ya. Gitu ya teman-teman ya untuk BBYB. Oh BBYB ada yang nyangkut di 572. Nah kalau 572, nah 572 sini let's say ya sekitar 5% something lah. Ya terserah nih teman-teman mau keluar dulu atau enggak, atau masih yakin dia akan rebound, ya terserah. Tapi ya misalnya Mas Emon ngelihat, mantau dulu lah besok ibaratnya seperti apa gitu kan, karena kita tahu ada fakta bahwa memang BBYB dijual oleh BBYB banyak dibeli oleh retail ya di sini. Gitu aja ya. Terus next lagi Arto ya teman-teman ya. Ntar nih internet lama lagi ya. Nah Arto juga ya kayak bank digital kempes lagi ya. Nah si Arto teman-teman ya ini juga sama kan, rejection dari 2200, terus reject lagi dari 2080. Nah nextnya di mana? Nextnya di sini nih 1009, 2000 lah. Kalau Arto breakdown dari 2000, nah ini bahaya nih, sahamnya bisa lanjut turun ya. Tapi kalau misalnya si Arto ini masih bisa close lah, at least ya, at least banget masih bisa close di atas 1995 ya, maka tetap nih buat si yang namanya Arto tetap masih bisa berpotensi naik gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat untuk apa namanya, moving average-nya ya sangat disayangkan kalau dia ini semuanya crossing down ke bawah ya. Jadi dari MA100 crossing ke bawah, MA100, MA5 dan MA10 ya, meskipun di sini secara technical ya memang juga nggak begitu bagus, tapi ya harapannya sebenarnya kalau dari 2000 bisa mantul lagi gitu ya. Tapi ya nggak kurang lah ya untuk Arto gitu. Masih fase area sideways lagi ya teman-teman ya. Gitu. Terus kalau kita misalnya cek untuk siapa namanya Arto ya. Nah, ini juga sama lah ya, Volmo Retail, XL, XC, ya kan. Ya, jadi menurutku sangat wajar lah kalau kita melihat yang namanya KZ, CC, DR sama ini sih, KZ, CC sama DR itu kembali buang barang. Gitu ya untuk Arto ya. Nah, terus next lagi Arto BTPS ya. Nah ini sebenarnya Mas Emon agak-agak ragu gitu ya untuk jelasin si Bank Syariah ini. Kenapa? Karena ya memang kebanyakan tuh Bank Syariah tuh bener-bener turunnya kayak turun banget gitu loh. Ya kan, turun banget. Terus apa? Terus ya ini tinggal dilihat nih untuk strukturnya seperti apa gitu kan. Oh iya, untuk yang namanya BTPS ketika dia itu udah, wait, ini ganggu ya. Ketika apa namanya? Ketika 1235-nya itu terjadi rejection dan bisa di atas MA5, maka tetap ada, apakah ada potensi untuk naik? Ya ini tetap ada potensi untuk naik gitu ya. Kenapa ya? Karena kita ngelihat BTPS di Fibo 2,618-nya udah berhasil mantul nih di sini nih. Jadi demand-nya mulai masuk lagi dan dia udah sebenarnya di sini create yang namanya another higher low dari 2 hari terakhir gitu. Jadi ini tinggal ditentukan besok nih. Kalau besok dia bisa klaim 1235 ya, ini tetap ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Gitu. Sama ini kan sebenarnya stochastic flow-nya benar-benar bagus ya. Masih naik ke atas, baru keluar dari area oversold. Jadi apakah bisa naik ya? Ini bisa. Nah, dan juga di sisi lain ya teman-teman, kalau misalnya tahu ya, per sekarang itu ya BTPS koleksinya udah lumayan dalam lah, 20-an persen. Nah, terus di sini, di sisi lain, ya ada yang 25% lah. Dan di sini nih, sebenarnya yang Mas Emon lihat di sini ya teman-teman ya,
di sini sebagai target harganya, tapi diperhatikan juga jangan sampai ini adalah jadi satu momentum untuk ketika harga naik ke atas, ini adalah potensi untuk lanjutan downside daripada si yang namanya BTPS gitu ya. Itu aja sih palingan sih. Tinggal kita cek nih foreign flow-nya seperti apa untuk BTPS gitu ya. Nah, untuk BTPS tinggal dicek. Wah, ini sepi nih. Terus volumenya under 100.000. Jadi ya agak sedikit riskan gitu ya. Yang buang bareng siapa? Ada DH, DR, YP, BS. Nggak bisa ngambil kesimpulan ya untuk BTPS. Tapi at least untuk BTPS kita ngelihat ya mulai ada akumulasi daripada foreign gitu ya. Ya jadi bagus lah. Jadi dalam berapa hari ini dari tanggal 9 ya kalau teman-teman lihat. Mana nih tanggal 9 ya. Nah, ini ya dari tanggal 9 kita ngelihat ya meskipun harganya turun ya aslinya tetap beli ya. Berarti apa? Berarti ini bagus ya untuk BTPS ya. Nah, jadi untuk BTPS yang harus teman-teman kembali perhatikan adalah rejection terhadap 1235. Kalau misalnya ini bisa reject, maka BTPS berpotensi untuk kembali lanjut naik harganya. Tapi ya kalau misalnya nggak bisa untuk break dari 1235 ya maka akan ada potensi yang namanya BTPS itu untuk ya udah nih kayak agak sideways aja nih di atas 1180 gitu ya. Jadi untuk day trade masih enak tapi tetap hati-hati jangan sampai nanti ketika harga BTPS di bawah turun teman-teman nggak pasang stop loss dan nggak tahu mau cut loss atau jual di mana jika harga itu tidak merespon gitu ya, tidak terrespon gitu. Jadi ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk quick update daripada saham-saham emas ya gitu.